Tuhan, tambahkan iman kami untuk bisa mempercayai firman yang sebentar kami akan dengarkan, yang akan hamba-Mu sampaikan. Berikan pengertian yang benar, supaya oleh karenanya kami boleh hidup benar, hidup menyukakan hati-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Kami siap mendengarkan Engkau berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita belajar dari Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Saya memberikan judul atribut orang Kristen, atribut orang percaya. Nah, kalau dikatakan atribut itu apa? Atribut itu berarti sesuatu yang melekat pada kita, yang disebutkan atau yang diberikan oleh orang lain karena melihat hidup kita. Singkatnya, atribut sifat yang menjadi ciri khas seseorang di dalam kehidupannya. Nah, ini yang disebut dengan atribut. Atribut bisa juga dikatakan identitas diri. Atribut bisa juga dikatakan jati diri kita. Nah, pertanyaannya, siapa yang memberi jati diri kita? Siapa yang memberi atribut kepada kita? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Yang berbicara ini siapa? Tuhan Yesus. Ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Jadi Yesus berkata, saya dan setiap kita, orang yang mengaku adalah orang percaya, orang Kristen, Tuhan Yesus berkata, dengar, atributmu adalah garam dunia dan terang dunia. Jadi berdasarkan Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16, Tuhan berkata kepada setiap kita yang hadir di tempat ini, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Tuhan memberikan kepada kita atribut, memberikan kepada kita identitas. Kita adalah garam dan terang dunia. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan pada hari ini yang berkaitan dengan garam dan terang dunia. Yang pertama, garam dan terang dunia ini berbicara tentang pengaruh, masalah pengaruh. Nah, kalau dikatakan pengaruh, itu artinya apa? Daya kekuatan yang ada dan timbul dari dalam diri kita yang bisa membuat orang lain melihat itu, dan oleh karenanya mereka merasakan dampak dari kehadiran, dari kehidupan kita. Dan itu yang dipakai Allah untuk mengubahkan, menjamah, mencelitkan mata mereka, sehingga mereka melihat kebenaran Injil itu dan mereka pun diselamatkan. Amin. Nah, jadi ini pengaruh. Pertanyaannya, apakah kehadiran kita itu mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, mempengaruhi orang lain untuk rajin ke gereja, mempengaruhi orang lain untuk bersikap menjaga mulut bibirnya, sehingga kebiasaan yang tidak baik itu direm dan akhirnya terbuang dari dalam kehidupan orang lain, karena kita pun tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain merasa direndahkan atau dihina. Mengerti ya? Sekarang menghina, coba lihat, diceklah kehidupannya. Kalau kita ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang-orang yang ada di Bagaran Baringin, Uriahani, bagaimana mereka mendengarkan, melihat, merasakan dampak kehadiran kita? Pengaruh dampak yang dihasilkan, yang bisa mengubah orang lain karena kita hidup di
di dalam kebenaran. Garam kalau sudah kehilangan rasa asinnya, nggak ada lagi gunanya. Mau sekilo 2 kilo, kalau dia udah kehilangan rasa asinnya, taruh di masakan, nggak ada pengaruhnya, nggak ada lagi. Sama, dia membawa dengan air yang tawar, tidak ada lagi dampaknya. Bagaimana dengan kita? Kita berkata kita orang Kristen, orang percaya, tapi hidup kita bagaimana? Mungkin yang terjadi adalah pengaruh buruk yang membuat orang itu berkata, saru bado, rajin ke hukum gereja, rajin ke melayani, saru bado, dan mubah para mimi. Oleh sebab itu, garam dan terang dunia ini berbicara tentang pengaruh yang dimana kita harus berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika Yesus ada, menjadi Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi Raja di dalam hidup kita, maka terang Kristus itu akan bekerja, menerangi hati kita pertama-tama, dan terang yang ada itu muncul dan dipakai Kristus untuk menerangi orang lain. Bagaimana hidup kita? Apakah kita memberi pengaruh baik kepada orang lain? Kalau orang lain makin malas ke gereja dengan kehadiran kita, berarti garam itu sudah tidak berfungsi. Kita sudah tidak lagi menjadi terang. Nggak ada lagi pengaruh yang membuat orang melihat Kristus di dalam dan lewat kehidupan kita. Tidak ada lagi. Ini sama dengan yang Tuhan Yesus katakan, dana dombe bunara itu akan dibuang, diinjak-injak orang. Tidak ada dampak positif di dalam kehidupan kita. Labelnya saja Kristen, KTP-nya saja Kristen, tetapi tidak memberikan pengaruh baik yang membuat orang lain itu melihat Kristus ada dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita koreksi fenomena hidup kita, perkataan kita, sikap hati kita. Apakah membuat orang lain datang kepada Kristus, atau justru membuat orang lain jauh daripada Kristus? Apakah membuat mereka menjadi orang yang setia beribadah, atau makin jauh, malas karena kehadiran kita, karena kata-kata kita, karena nasihat-nasihat yang tidak membangun? Yang selanjutnya saya ingin membawa kita untuk poin yang kedua. Garam dan terang dunia berbicara tentang keteladanan. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya apa? Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi masalah teladan menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus ingin berkata, aku sudah melakukan hal yang benar, perbuatan-perbuatan baik yang menolong, membantu, memberkati banyak orang. Oleh sebab itu, kamu harus ikuti apa yang sudah aku lakukan. Tuhan memberikan keteladanan. Untuk bisa menjadi teladan berarti apa? Yang pertama, saya dan setiap kita harus mengikuti keteladanan Kristus. Kembali ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah mengenal kita semua yang hadir di tempat ini? Apakah kita mengikuti Kristus? Kalau Kristus pagi-pagi sudah berdoa, setiap hari berdoa, apakah kita menyediakan waktu untuk berdoa? Apakah hari-hari kita isi dengan doa? Mungkin kita tidak bisa seperti Yesus pagi-pagi benar, pagi-pagi buta, pergi ke tempat sunyi dan berdoa kepada Bapanya di surga. Tapi Tuhan ingin berkata, hari-hari kita setiap hari harus diisi dengan menaikkan doa, bersekutu dengan Allah Bapa. Supaya apa? Supaya nyatalah kita ini orang Kristen. Supaya nyatalah kita ini garam dunia, terang dunia. Mari berdoa, sediakan waktu berdoa. Tetapi saya tidak berdoa. Ada jam doa, doa pagi, alena doa. Kira-kira gimana?
ingin memberikan teladan kepada orang lain. Tidak bisa ini. Yang kedua, menjadi teladan bagi orang lain. Ya, di dalam keteladanan ini kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Tadi dasarnya sudah jelas, jadilah terlebih dahulu meneladani Kristus di dalam hidup ini. Setelah keteladanan Kristus kita ikuti, maka kita pun akan menjadi teladan bagi orang lain. Seperti Paulus berkata, ikutilah aku, ikutilah keteladananku seperti aku mengikuti Kristus. Kita pun bisa berkata demikian. Saya datang ke gereja karena mau memuji Tuhan. Saya datang ke gereja mau memberi yang terbaik waktu saya, pikiran saya, konsentrasi saya, dan persembahan yang sudah saya siapkan, yang terbaik yang saya berikan kepada gereja, saya lakukan itu. Harus ada ya pemahaman seperti ini, sehingga ketika kita di gereja selama 2 jam itu benar-benar kita beribadah, berbakti, memuji, menyembah, dan fokus untuk mendengarkan Tuhan berfirman. Saya yakin kalau setiap kita memiliki konsep ini, kita akan mengalami perubahan. Hidup kita akan menjadi pengaruh, menjadi dampak yang positif, yang baik, menjadi teladan bagi orang lain. Sementara kita terus diproses menuju kesempurnaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Titus 2 ayat 7-8. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Dikatakan, dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Nah, artinya kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi pribadi yang bisa dicontoh orang lain. Mereka melihat kita melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik di sini bukan sebuah pencitraan. Ini semua kegerakan dari dalam diri kita, ketulusan yang bekerja untuk melihat dia adalah saudaraku. Aku dipanggil untuk menjadi berkat, berarti apa yang bisa aku lakukan, aku mau lakukan kepada orang lain dengan tulus, supaya mereka bangkit, supaya mereka bangun, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka semakin mengenal Kristus. Ini adalah perbuatan baik yang Tuhan ingin kerjakan di dalam diri setiap kita, dan kita harus memegang konsep ini. Berbuat baik karena apa? Firman itu sudah bekerja karena kita sudah meneladani Kristus yang melakukan perbuatan baik, yang memberikan contoh kepada kita dalam seluruh aspek hidup kita. Sehingga apa? Kita dengan sendirinya ditolong Roh Kudus untuk mempraktekkan itu, dan orang lain melihatnya dan mereka mendapatkan dampak yang mengubah dan membawa mereka makin dekat kepada Tuhan. Yang belum selamat akhirnya diselamatkan. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki ada dan bekerja di dalam diri kita. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Berarti semua orang ini apa? Yang belum percaya, yang tidak mengenal Kristus, yang tidak tahu kebenaran. Kita harus berbuat baik. Kemudian tetapi terutama kepada kawan-kawan semua. Keteladanan dalam semua aspek, keteladanan bagi orang-orang percaya, keteladanan bagi semua orang atau orang-orang yang sedang menuju kepada kematian yang kekal, yang tidak mengenal kebenaran. Kita, saya dan setiap kita harus menjadi teladan, melakukan hal-hal perbuatan baik, dan yang terutama memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, siapapun itu, dari suku manapun, dari bahasa, dari negara manapun. Ketika Injil diberitakan, itulah kekuatan yang memberikan dan membawa orang untuk memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika mereka mendengar dan menerima berita Injil itu, percaya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Amin. Inilah dampak yang dihasilkan ketika kita memegang dan menyadari
kemudian hidup sesuai dengan atribut jati diri identitas kita sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Yang terakhir, garam dan terang dunia ini berbicara tentang tujuan, masalah tujuan. Nah, saya bacakan ayat yang terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Menjadi garam dunia, terang dunia, tujuan goalnya adalah supaya mereka melihat perbuatan baik yang Roh Kudus tolong dan kerjakan di dalam dan lewat hidup kita. Mereka memuliakan Allah. Mereka memuliakan Allah. Mereka melihat, mereka mengetahui kebenaran yang memerdekakan itu, sehingga ketika Injil diberitakan lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, mereka juga mendapat Tuhan Yesus ampuni dosaku, jadilah Tuhan dan juru selamat di dalam hidupku. Ya Allah Bapa, tolong setiap kami supaya masuk ke dalam kesadaran dan di dalam pertolongan Roh Kudus kami benar-benar memiliki dan atribut ini kami wujud nyatakan di dalam perilaku hidup kami oleh karena pertolongan Roh Kudus. Kami adalah garam dunia, kami adalah terang dunia, karena Engkau Yesus yang memberikan atribut ini, yang memberikan jati diri ini, yang memberikan identitas ini kepada setiap kami, karena Engkau sangat mengasihi kami. Sempurnakanlah kebenaran firman ini, dan biarlah ini menjadi dupa yang harum di gunung kudus-Mu, ya Allah, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.